Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa dhakiratu wa tadhkiru wal ifadatu wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ad-dalala 'ala al-khair bi wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Kiai Bisri Mustafa Ar-Rambani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi sairi salihin fid darin amin. Fi kitabi Al-Ibris li ma'rifati tafsir Al-Qur'an al-Aziz bil lugha al-Jawa al-Anqal Suratu Nuh. Alhamdulillah kita sudah sampai pada surat Nuh. Monggo sareng-sareng kita kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An ya'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa'a la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmani Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani kang mau welas asih ing dalam dunya akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Dawuhipun Allah ngeten. In Inna arsalna Nuhan.
Ini termasuk adanya cerita ini termasuk ayat keajaiban dari Allah. Ayat keajaiban dari Allah ini kenapa? Mestinya ada cerita-cerita yang harusnya terputus karena sudah habisnya orang yang bisa menceritakan. Contoh kata sakniki, zaman katakanlah Majapahit sosok sinten lah, bisa menceritakan tentang beliau secara detail? Tidak bisa. Pun katakanlah ceritanya sinten Imam Bonjol secara detail? Tidak bisa. Karena apa yang membawa cerita sudah banyak yang meninggal. Cerita itu putus. Dan anak zaman sekarang sudah tidak tahu. Kok ternyata ada yang bisa menceritakan? Dari mana orang ini tahu? Nah, Rasulullah SAW ini bisa menguak cerita-cerita yang sudah terpendam jauh dan sudah tidak ada yang bisa menceritakan. Termasuk ceritanya Nabi Nuh ini. Mestinya putus. Karena zamannya Kanjeng Nabi itu Nabi Nuh berapa tahun? Pun mboten enten sing bisa menceritakan secara lengkap, tapi dikuak lagi oleh Rasulullah. Padahal Semarang. Dari mana Rasulullah tahu? Nah, kalau kita lihat, katakanlah Rasulullah SAW itu kalau memang bukan dari Allah, tidak mungkin bisa cerita. Nah, Rasulullah bisa bercerita tentang hal-hal yang sudah terpendam dikuak lagi. Ini terbukti bahwasanya Rasulullah itu dapat cerita dari mana? Kita cari. Apakah Rasulullah pernah studi tour ke luar negeri? Tidak pernah. Oh, Rasulullah pernah ke Syam. Itu hanya berapa hari. Kalau buat kursus les nggak cukup. Setelah itu beliau pulang, pernah dagang, membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dagang, bukan untuk kursus. Waktunya habis untuk dagang, pulang. Jadi nggak ada kesempatan Rasulullah itu belajar agama dari orang lain. Apakah Rasulullah belajar dari makhluk-makhluk halus? Makhluk-makhluk halus tipe yang seperti apa? Jin pun juga bisa meninggal. Ketika jin-jin ini bisa meninggal, juga tidak bisa menceritakan jin-jin zaman Nabi Adam. Tapi Rasulullah bisa. Berarti Rasulullah ini dapat cerita dari mana? Dari yang menyimak perjalanan dunia dari awal sampai akhir. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat-ayat seperti ini membuktikan bahwasanya Rasulullah ini dapat cerita dari Allah. Dan cerita-cerita ini sangat penting, banyak pelajaran. Inna sak temene ingsun Allah. Arsalna iku ngutus sapa ingsun Allah Nuhan ing Nabi Nuh. Dan juga fungsinya Allah menceritakan tentang Kanjeng Nabi, cerita-cerita nabi-nabi sing serba kesulitan, serba penuh dengan tantangan. Niki sengaja diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguatkan hati Rasulullah. Kalau sampean dakwah mengajak orang dalam kebaikan terus dihadang, dituduh gila dan lain sebagainya, nggak usah khawatir, nggak usah kecil hati, udah biasa, sudah biasa. Nabi ini pernah digitukan, Nabi ini, oh ternyata udah biasa. Katakanlah kita kerja diawasi orang, terus dibentak-bentak. Kita nggak pernah tahu hal seperti itu. Pertama kan seakan-akan, waduh, berat sekali di sini, dibentak-bentak terus. Ternyata ketika ketemu orang yang pernah digitukan juga, biasa mas di sini tuh, memang diawasi seperti itu biar kerjanya giat. Oh biasa tak, ya wis nek ngono. Nah, gitu. Jadi Rasulullah, bala itu, ujian itu, kalau ternyata sudah banyak yang merasakan dan sama yang merasakannya itu sama, maka ujian itu terasa ringan. Ujian itu terasa ringan. Kok seumpama, naudzubillah min dzalik, ada orang se-Indonesia kena corona orang satu. Terus sampai, oh ini penyakit aneh gini, terus siapa yang kena? Dia sendiri, seluruh dunia.
Ini kan seakan-akan orang paling nopo. Wah, saya ini kena penyakit nopo. Nah, penyakit sing antik sing belum pernah dijangkit oleh siapapun tapi ketika biasa ternyata ketika musim hujan gerges yang gerges kabeh sampe gerges enggak gerges waduh gak enak gerges tapi ngomong gerges biasa berarti. Nah, hujan itu kalau dipikul orang banyak itu terasa ringan terasa biasa makanya Kanjeng Nabi diceritain ini kali Allah kados ngaten iki. Ternyata ternyata biasa. Seorang dai, seorang nabi, seorang utusan, seorang penyampai kebenaran itu terus digitukan itu udah biasa ternyata. Pentingnya nabi ini. Penting juga ini diceritakan biar kita tidak kaget. Biar umat Kanjeng Nabi nyampe akan berkaget. Inna sak temene ingsun Allah arsalna iku ngutus sapa ingsun Allah Nuhan ing Nabi Nuh ila qaumi marang qaumi Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus datang kaum kali Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya untuk apa? An anzir kelawan yen to meden-medeni sapa sira Nuh kaum maka ing kaum sira Nuh. Nah, berarti napa? Nabi zaman dulu itu bukan napa istilah universal seluruh dunia ini bukan keseluruhan tapi suku-suku makanya Nabi Nuh diutus kaum Maka kepada kaum nabi lokal tarjo wonten nabine dhewe wonten nabine dhewe tapi nggih mboten ngarani nek tarjo nabine Allah alam niku urusane Allah sampeyan biyen niku nah niku nggih dadi nek wonten nabi-nabi daerah ngriki teng Yordania wonten piyambak teng Sabak wonten piyambak terus teng nggene Nabi Saleh wonten piyambak kaum Maka ing kaum ira tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh dunia makanya umat Islam itu Tuhannya sama siapa? Allah nabinya siapa? Rasulullah SAW. Kita ini satu Tuhan, satu Nabi. Mestinya satu langkah, satu suara. An anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum. Min qabli ayyatiyah. Saking utawa saka sadurunge yen to teka. Hum ing qaumaka apa sing dereng teka adzabun siksa alimun kang nglarakake. Jadi Allah Subhanahu wa taala niki ngutus Nabi Musa. Allah bercerita kepada kita semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Kanjeng Nabi, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya agar ia menakut-nakuti kaumnya, ditakut-takuti terhadap siksa neraka. Makanya ngeten nggih. Orang itu bisa meninggalkan kemungkaran. Orang itu bisa meninggalkan tindak-tindak kriminal kalau ditakut-takuti dengan siksa. Orang niku nek ampun iman datang siksa neraka, dia akan meninggalkan semua tindak kejahatan. Nah, ini pentingnya pelajaran iman. Yang ini kita kasih tahu cerita tentang surga. Biar dia menjadi baik. Siapa yang tidak ingin surga? Semua orang ingin surga. Terus caranya mendapatkan surga gimana? Sholat, zakat, puasa, haji, berbuat baik, suka menolong dan sebagainya. Akhirnya orang tertarik. Kenapa dia tertarik melakukan kebaikan? Punya uang, hasil kerja kok dibagi-bagikan. Dia berharap pahala, dia berharap surga. Kenapa kamu tidak mencuri? Kenapa kamu tidak merampok? Kenapa kamu tidak bla 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 dan lain-lain? Karena saya takut neraka. Jadi cukup dengan iman, surga dan neraka itu yang sudah menjadi baik. Ini pentingnya menyampaikan pelajaran iman kepada warga negara. Warga negara itu harus beriman.
Karena iman ini faktor pendorong orang menjadi baik. Coba kalau seumpama tidak percaya dengan adanya surga, kita ini kalau melakukan kriminal nggak konangan, nggak mungkin diapa-apain, mati ya udah jadi tanah, gimana? Bahaya. Makanya alhamdulillah kita diberikan keimanan oleh Allah dan hal itu sesuai dengan fakta. Apa yang kita imani ini bukan dongeng tapi sesuai dengan fakta. Tentang adanya Allah, tentang adanya Rasulullah. Rasulullah bukan dongeng. Waktu dongeng zaman dulu bukan dongeng itu. Benar-benar ada. Latar sejarahnya ada. Jabal Nur ada. Alhamdulillah sampun daki. Kapan kan? Jabal Sur sampun. Daki tenggeriko. Marungo tentang Madinah. Masjid-masjid yang pernah dilewati Kanjeng Nabi. Terus teng Taif sing Kanjeng Nabi dilempari batu niku wonten masjid Kanjeng Nabi istirahat ngriku, salat ngriku. Ternyata bukti sejarahnya itu ada. Dan itu jangan dihilangkan. Kalau masjid-masjid yang ada situs sejarahnya ini dihilangkan semua, terus 100 tahun lagi anak-anak cucu kita dikatakan begini, Muhammad itu dongeng. Buktinya apa? Mana? Bekas sejarahnya tidak ada. Dongeng itu. Tapi kalau ini hebatnya Turki Utsmaniyah, setiap tempat-tempat yang pernah ditempati oleh Rasulullah dibuatkan masjid. Di Madinah ini wonten Masjid Sab'a, 7 masjid tempat Kanjeng Nabi istirahat kali sahabat-sahabat ketika membuat Khandaq, perang Khandaq parit nih. Berarti ini tempat. Terus Masjid Kiblatain, 2 kiblat. Nah, wonten Masjid Kuba. Nah, niku mugi saged ngriko. Amin Allahumma. Bukan dongeng. Ini perlu dilestarikan sampai kapanpun kita berusaha menjaga masjid-masjid itu agar tetap berdiri. Dan kita kalau bisa memasuki ruangan-ruangan itu. Siapa tahu kita pernah memasuki ruangan yang pernah dimasuki oleh Rasulullah. Katakanlah tubuh Rasulullah pernah memenuhi ruangan ini. Kita masuk ke ruangan itu. Ternyata ruang itu pernah ditempati oleh volumenya nih, volumenya. Atau batu yang pernah diinjak ternyata pernah disentuh oleh kaki Rasulullah. Makanya sampai wonten tiyang niku teng Medina mboten pakai sandal. Masuk Medina sandalnya dicoplok. Apa sampeyan kok gak sandalan? Gak pantes. Bahasane napa? Gak pantes. Mosok nang tanah suci Medina ngene Kanjeng Nabi kok sandalan. Ternyata dia ingin agar dia pernah menginjak batu yang pernah diinjak oleh Rasulullah. Teng Jabal Rumah. Perang Uhud nih. Nah, tadi tiang niku nek napa iman datang niki anzir. Fungsinya apa? Untuk menakut-nakuti kaum maka pada kaum min qabli ayyatihum. Sangka sadurunge yen to teka hum ing kaum maka apa adabun siksa alim. Sebelum siksa yang pedih datang padamu. Hati-hati loh. Kiamat pasti ada. Hati-hati loh. Kalau sudah kiamat nanti ada hari pembalasan. Semuanya akan dibalas, sekecil apapun. Walaupun sekecil biji atom. Nah, jadi kemungkinan pune timbangan amal teng sakderenge surga kan ada timbangan amal. Pune niku lebih kecil dari atom. Jadi jangan gengsi, katakanlah sampean beli permen satu yang harganya 500 didodok palu pecah jadi 6 koncone ndek kabeh. Itu lebih besar dari atom. Lebih besar dari biji sawi. Pahala juga itu. Makanya para sahabat itu ndak gengsi. Sedekah kurma dipecah jadi 2, separuh buat antum, buat sampean, separuh buat saya. Ndak gengsi. Kalau orang sekarang kan gengsi. Mosok wong dikei roti sak cuwil. Boten gengsi. Karena pahalanya Masya Allah. Hati-hati loh nggih. Sak mantune niki wonten hari pembalasan.
Nah, berarti apa? Dari ayat ini ada pesan apa? Kita harus yakin dengan hari kiamat. Kita harus yakin dengan mizan. Nah, napa nek teng kitab napa? Wa yalzamul imanu bil hisabi wal hasyri wal